Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sang Arjuna. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar pada AutoCAD, di mana AutoCAD ini merupakan sebuah software atau aplikasi yang biasa digunakan oleh para engineer, para arsitek untuk membuat gambar kerja. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2018. Namun saya pastikan pada teman-teman bahwa perintah dasar pada tutorial kali ini dapat bekerja juga di AutoCAD sebelumnya, baik itu 2017, 2016, 2010, 2008, 2007 dan versi yang lainnya. Sebelum lanjut, saya ingatkan pada teman-teman untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan tombol loncengnya agar ketika channel ini update video teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga klik like dan share video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Oke, lanjut tentang perintah dasar pada AutoCAD. Ada dua pilihan yang dapat kita lakukan untuk memberikan perintah pada AutoCAD, yaitu melalui toolbar yang sudah disediakan di sini atau melalui keyboard. Tapi ada kendala, terkadang ketika kita menggunakan komputer orang lain, toolbar ini atau tombol-tombol perintah ini tidak ada dan akan menambah masalah ketika kita tidak tahu bagaimana cara untuk menampilkan tombol-tombol ini. Jadi pada video kali ini akan memberikan tutorial tentang perintah dasar pada AutoCAD menggunakan keyboard. Jadi jika kita menggunakan laptop atau komputer orang lain, meski tidak ada tombol-tombol ini, kita dapat mengoperasikannya. Jadi di sini saya akan hide saja. Oke. Yang pertama, kita akan membuat sebuah garis atau line. Kita ketik L, kemudian enter. Nah, enter di sini bisa menggunakan tombol enter atau tombol spasi. Tergantung enaknya teman-teman menggunakan tombol yang mana. Saya biasa menggunakan spasi. Namun pada tutorial ini kita sepakati saja, saya akan mengatakan enter saja. Oke, kita ulangi. Kita akan membuat garis, kita ketik L, kemudian enter. Klik awal garis, kemudian klik ujung garis, klik ujung garis, klik. Nah, ketika kita akan membuat sebuah garis lurus, terkadang kita tidak bisa lurus 100%, makanya kita akan mengaktifkan tombol orto. Tombol orto ini dapat ditemukan biasanya pada versi AutoCAD sebelum-sebelumnya. Di sini ada sebuah tombol, jadi ada orto, snap, osnap dan yang lainnya. Jadi teman-teman tinggal klik saja. Namun jika menggunakan keyboard, kita tekan saja F8. Nah, jadi kita hanya bisa menarik garis ini ke 4 arah, bawah, kiri, atas, kanan. Ingin mengembalikan lagi seperti semula, kita matikan ortonya, kita tekan F8 lagi. Nah, itu ya. Oke, kita ulangi. Kita akan buat garis, kita klik L, kemudian enter, klik di awal, klik di ujung, klik di ujung, klik di ujung. Terserah teman-teman mau membuat garis. Bagaimana jika kita ingin membuat garis dengan ukuran tertentu? Kita ketik L, kemudian enter, klik di awal, kemudian kita aktifkan otonya ya. Kemudian kita ketik ukurannya, misalkan 10, kita ketik 10, enter.
Nah, ini juga dapat kita lanjutkan atau selesai saja. Kita misalkan kita ketik lagi 20, enter. Ketika sudah selesai kita enter saja, atau kita tekan tombol escape atau ESC pada keyboard, kita enter saja. Nah, selesai. Bagaimana jika kita ingin membuktikan bahwa benar garis ini 10, garis ini 20? Kita bisa menggunakan perintah dimensi. Caranya yaitu kita ketik dim line, kemudian enter. Klik awal garis, klik ujung garis, kita tarik ke atas atau ke bawah. Ini benar ukurannya jadi 10. Yang bawah benar atau tidak, ini 20, kita ketik dim line, enter. Nah, garis dimensi ini teman-teman bisa variasikan bentuk garis, warna, dan bentuk huruf lain sebagainya dengan kita klik di sini, klik kanan, kemudian properties. Silahkan teman-teman improvisasi sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Tapi kita juga bisa mendefaultkan ukuran-ukuran ini, jadi ketika kita mengklik tidak usah lagi setting, langsung sudah menjadi ukuran yang sudah sesuai kita inginkan dengan cara diatur terlebih dahulu. Caranya yaitu ketik D kemudian enter. Di sini silahkan teman-teman improvisasi bentuk-bentuk dan variasi-variasi yang sesuai yang diinginkan. Lanjut ke garis. Kita udah selesai bisa membuat sebuah garis ya. Untuk yang kedua yaitu polyline atau garis bersambung. Apa bedanya garis bersambung dengan garis biasa? Kita akan coba, kita membuat polyline, kita ketik PL kemudian enter. Klik, 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 klik. Untuk perintah membuat garisnya bisa selesai di sini, bisa menggunakan ukuran seperti tadi halnya menggunakan line. Namun apa yang membedakan line dengan polyline? Kita coba klik yang ini. Nah, jadi setiap garis ini yang dibuat sambung menyambung satu. Jadi ketika diklik salah satu akan terklik semuanya. Beda dengan line. Ini terpisah. Antara garis yang satu dengan garis yang lainnya terpisah. Selesai. Ini polyline ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat garis bersambung tapi dengan sudut yang halus. Namanya spline. Kita ketik saja SPL, enter. Kita klik awal. Nah, teman-teman bisa lihat ini garis sambungnya kita nonaktifkan ortonya ya, coba ya. Nah, jadi ini bisa dibuat seperti ular ya. Ketika sudah selesai kita enter. Ini juga akan berbentuk seperti polyline, jadi sambung menyambung. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah menyambung garis atau extend. Sebagai contoh, di sini saya akan menyambungkan garis ini ke sini. Memang sangat mudah, bisa ditarik seperti ini. Namun ada cara lain yang lebih simpel, lebih enak menurut saya. Kita ketik saja EX yang artinya extend, kemudian kita klik garis ini akan akan berakhir di mana. Misalkan di sini berakhirnya, kita klik yang ini, kemudian enter lagi. Klik, kita skip.
kita Ctrl Z, kita ulangi. Misalkan seperti ini, kita buat garis dulu ya di seberang yang lain, L, kemudian kita buat garis seperti ini. Kita akan menyambungkan garis yang ini langsung ke garis ini. Caranya yaitu EX, kemudian enter, kita klik ini garis dimana ujung garisnya akan disambungkan, kemudian kita enter, kemudian klik garis yang akan disambungkan. Ini jadi tersambung. Sekali lagi EX, enter, kita sambungkan di sini, kita klik, kemudian enter, kemudian klik yang ini. Jadi selanjutnya, untuk perintah selanjutnya kita akan memotong garis atau trim. Untuk memotong garis atau trim ini kita ketik TR, kemudian enter, kita klik garis mana yang akan kita batasan untuk memotong. Kita akan memotong garis yang ini, kita klik yang ini, kemudian enter, kita klik garis yang akan dipotong, klik. Nah, akan terpotong seperti ini. Kita coba sambungkan. Kita bikin satu lagi ya sebagai contoh saja. Nah, bagaimana jika kita ingin memotong di tengah-tengah seperti ini? Misalkan garis yang ini akan dipotong, jadi terpisah antara garis yang ini dengan garis yang ini. Kita ketik TR, kemudian enter, kita klik yang ini, kemudian klik yang ini, setelah itu enter. Jadi garis yang ini akan terpotong. Kita klik yang ini, selesai. Skip ya. Untuk perintah selanjutnya, kita akan menggandakan garis atau perintah offset. Sebagai contoh, kita akan menggandakan garis yang ini. Kita ketik O, yang artinya offset, ketik O, enter, kemudian kita ketikkan jarak yang ingin digandakan itu. Misalkan kita ketik 1, kemudian enter. Nah, ini kita coba garis yang lurus ya. Kita bikin garis dulu. Kita bikin garis lurus. Nah, ini kita akan gandakan ya. Ketik O, enter, kemudian ketik angkanya atau jarak yang diinginkan. Kita ketik misalkan di sini 5, enter. Klik garis ini, tarik ke atas atau ke bawah jika garis ini garis horizontal. Kita ke atas saja, kita klik, kemudian escape. Sudah selesai. Benar atau tidak ini garisnya jaraknya 10. Kita ketik dim line untuk menampilkan perintah dimensi. Kita klik di awal, klik di ujung. Ini benar, berarti jaraknya 5. Contoh sekali lagi, kita ketik O, kemudian enter. Angkanya misalkan kita 10, enter. Kita klik garis yang ini, tarik ke bawah atau ke atas, klik, kemudian escape. Benar ini jaraknya 10 atau tidak, kita ukur. Ini juga perintah offset ini juga bisa dengan menyesuaikan dengan jarak yang ada. Contohnya, kita sudah mengetahui misalkan yang ini jaraknya 5, kita akan membuat garis ini jarak ke sini 5. Jadi kita tidak usah mengetik angka 5 lagi. Caranya yaitu ketik O, kemudian enter, kemudian klik di sini jaraknya ini 5, kemudian klik lagi,
Nah, ketika sudah kursornya seperti ini, kita klik yang ini, kemudian tarik ke bawah. Ini pasti jaraknya 5. Nah, perintah selanjutnya kita akan mengcopy garis ataupun apapun itu objeknya, kita akan mengkopinya. Caranya yaitu kita blok dulu garis atau objek yang akan kita copy. Misalkan kita akan mengcopy garis ini, kita klik, kemudian ketik CO, enter. Kita klik sembarang ataupun di mana saja, klik, kemudian tarik kemana teman-teman akan meletakkan garis ini, bisa ke bawah, pinggir, atas, misalkan ke atas. Nah, ini kemudian kita escape. Bagaimana jika lebih dari 1? Kita langsung tinggal blok saja, misalkan seperti ini, blok saja, kemudian CO, enter, klik sembarang, kemudian kita tarik dan letakkan di tempat yang kita inginkan, misalkan ke bawah. Klik lagi di sini, kemudian skip. Perintah yang selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah kotak atau rectangle. Ketik saja, kita ketik REC, kemudian enter. Klik di mana saja teman-teman. Jika sembarang, kita klik lagi di sini, langsung jadi. Namun jika kita ingin menggunakan ukuran, kita ketik REC, kemudian enter, klik, kemudian kita ketik ukuran lebar dan panjangnya, misalkan lebarnya 10, kemudian kita koma, misalkan panjangnya 20, kemudian enter. Nah, ini kita coba ukur dengan dimensi. Sepuluh, 20. Sip, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membuat perintah membuat lingkaran atau circle. Caranya ketik C, enter, klik di mana saja, kemudian kita tentukan diameternya D, enter, ketik diameternya misalkan 3, kemudian enter. Nah, ini merupakan lingkaran diameter 3. Misalkan kita akan membuat diameter 5 ya. Coba C, enter, klik, D, enter, 5, enter. Nah, kita coba ukur. Tiga, yang ini 5. Sip. Selanjutnya kita akan memindahkan objek ke tempat lain. Caranya kita klik dulu atau blok objek yang akan dipindahkan, bisa klik satu-satu seperti ini, atau kita bisa juga memblok seperti ini, klik di, nah bisa langsung. Caranya untuk memindahkan, kita klik M, kemudian enter, klik di mana, kemudian tarik ke tempat yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini pindahkan ya. M, enter, pindahkan ke sini, pindahkan ke sini. Selanjutnya yaitu kita akan membuat mirror atau kaca. Jadi seolah-olah objek ini di depan kaca. Misalkan kita akan yang ini,
akan kita mirrorkan. Kita blok dulu objek yang akan kita mirrorkan. Kita blok dulu, kemudian kita ketik MI, kemudian enter. Kita tentukan dulu mirrornya atau kacanya di sebelah mana. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Kita ortonya kita hidupkan dulu ya. Kita ketik F8. Nah, jadi jarak dari kaca ini ke objek ini itu akan sama. Jadi kacanya seolah-olah di sini. Oke, kita ulangi. Kita blok dulu. Kemudian kita ketik MI, enter. Oh ya, untuk menentukan jaraknya agar sama kita bikin garis ya. Kita ketik L, kemudian enter. Kita ketik di sini, misalkan tentukan kita jaraknya ini 20. Nah, kita blok dulu yang ini, objek yang ini yang akan kita pindah, yang akan kita mirrorkan. Ketik MI, kemudian enter. Kita klik di sini, enter. Kemudian klik lagi. Oh sorry, kita blok dulu. Kita ketik MI, kemudian enter. Kita klik di sini, kemudian tarik ke bawah atau kemana saja teman-teman yang inginkan. Kemudian klik sekali lagi, enter. Nah, ini jarak ke sini dengan jarak ke sini sama. Kita coba buktikan. Kita jarak ini dari tadi 20 ya. Ini sini juga 20. Selanjutnya kita akan merotate atau memutar objek atau garis. Misalkan yang ini objek ini yang akan saya putar. Kita blok dulu objek yang akan kita putar, bisa blok satu-satu seperti ini. Karena ini cuma satu, kita klik, kemudian kita ketik RO, enter. Kita klik di mana titik simpul perputarannya, misalkan di sini. Kita klik, kemudian kita tarik, kita matikan ortonya. Nah, ini bisa kita putar berapa yang diinginkan. Namun jika ingin dengan angka derajat-derajat tertentu, kita harus mengetahui dulu berapa derajat ini akan diputar. Misalkan kita akan diputar ke sini, kita tentukan dulu derajatnya, misalkan 30 derajat, kita ketik saja langsung 30, enter. Nah, ini berarti objek ini sudah berputar 30 derajat. Kita ulangi, blok, RO, enter, klik titik simpul perputarannya. Setelah itu kita tentukan derajatnya. Bisa juga kita dengan memutar secara manual, bisa memutar secara manual seperti ini. Bisa juga kita menentukan derajatnya. Klik RO, enter, kemudian klik titik simpul perputarannya, kemudian kita ketik misalkan 45 derajat, kita ketik 45, enter. Objeknya sudah berputar 45 derajat. Selanjutnya misalnya kita akan menyamakan garis atau format objek atau match prop. Misalkan di sini saya akan rubah terlebih dahulu, misalkan warnanya ya, akan saya rubah dulu. Misal ini kan warnanya hijau dan format garisnya pokoknya garis, warna, tebal garis dan lainlah sebagainya kita dapat samakan. Kita akan samakan kotak ini ya, garis kotak ini dengan yang ini. Kita klik dulu objek awal, objek masternya,
kemudian kita ketik MA, enter. Kemudian kita klik objek yang akan disamakan, klik bebas, klik. Jadi formatnya akan sama. Selanjutnya kita akan menghapus objek. Nah, untuk menghapus objek ini bisa kita klik atau blok, bisa satu persatu, bisa langsung semuanya. Kita bisa menekan tombol Del pada keyboard, atau juga kita bisa menggunakan perintah E. Kita blok, kemudian E, enter. Sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menyambungkan garis dengan sudut atau fillet. Sebagai contoh seperti ini, kita bikin garis L, enter, klik, kemudian juga kita bikin garis juga seperti ini. Ini garis yang tidak lurus, kita bikin dua saja ya. Kita bikin garis yang lurus satu lagi, F8 untuk orto. Nah, jadi ini akan disambungkan dengan titik-titik tertentu. Kita ketik saja F, enter. Jika sudutnya menyiku tanpa ada diameter, kita langsung saja ketik 0. Jadi caranya begini, F, enter, R, enter, 0, enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk selanjutnya, jika kita akan memfilet lagi, maka secara otomatis jari-jarinya akan 0. Jadi kita tidak perlu mengaturnya lagi, kita cukup ketik F, enter, kemudian klik objeknya. Jadi jari-jarinya akan disesuaikan dengan perintah sebelumnya. Bagaimana kita akan menggunakan derajat ya, jari-jari F, enter, R, enter. Misalkan jari-jarinya 2, enter. Nah, kita ulangi, kita F, enter, R, enter, 2, enter. Klik objeknya. Ya, maka di sini akan ada jari-jari atau sebuah lengkung halus. Untuk perintah selanjutnya kita tidak jika kita ingin sama jari-jarinya dengan yang ini, kita tidak usah memberikan perintah jari-jari lagi, kita cukup langsung F, enter, klik objeknya. Maka ini juga akan sama. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat perintah area atau untuk mengetahui luasan sebuah objek. Contoh, di sini saya akan mencari luasan kotak ini. Kita ketik area ya, area, enter. Kemudian kita klik ujung awal di sini, klik ujung sini, klik ujung sini, klik ujung sini, sampai dengan klik dari titik awal tadi. Kita klik, setelah itu kita enter. Nah, untuk enter di sini emang benar-benar tombol enter, jangan tombol spasi. Kita klik enter. Untuk areanya ini 200 ya. Untuk membuktikannya benar atau tidak 200, kita coba cari ukuran yang ini dulu. Nah, 10 kali 20 sama dengan 200, berarti benar ya. Kita ulangi, area, enter. Ya, yang di sini misalkan seperti tadi. Enter.
200. Berarti benar ini luasnya 200. Selanjutnya yaitu blok. Blok ini fungsinya untuk menyatukan beberapa objek atau garis. Sebagai contoh, ini kan merupakan garis yang terpisah antara ini dengan ini. Bagaimana jika kita ingin menyatukannya? Kita blok garis yang akan kita satukan, kemudian kita ketik B, enter, kemudian ketik nama objeknya. Misalkan di sini saya ketik 1, oke. Secara otomatis ini akan menjadi 1. Misalkan saya akan menyatukan garis ini, objek yang ini dengan objek yang ini. Kita blok atau klik, kemudian ketik B, enter. Kita misalkan ketik 2, oke. Maka ketika klik yang ini, maka yang ini juga otomatis akan terklik, akan terblok ya. Jadi akan menyatukan objek. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin kembali memisahkan objek yang ini? Caranya yaitu dengan mengeksplode. Blok dulu objek ini ke objek yang akan kita pisahkan, kemudian ketik X, enter. Maka ini otomatis sudah terpisah. Yang ini juga sama, kita klik atau blok dulu objek yang akan kita pisahkan, kemudian kita klik X, tekan X, enter, X, enter. Nah, ini sudah terpisah lagi. Selanjutnya kita akan membuat teks atau angka atau huruf. Kita ketik saja T, enter, kemudian kita klik, tarik ke bawah kemana saja teman-teman inginkan, kemudian klik lagi. Setelah itu ketikkan silakan teks yang diinginkan, klik di luar garis. Sudah jadi, ini dia. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan. Misalkan AutoCAD ini juga dapat dijadikan sebagai kalkulator untuk perhitungan dasar. Contohnya saya akan mengalikan 1 kali 2 atau misalkan 2 kali 3. Kita ketik saja kal, enter, kemudian 2 kali 3, kemudian enter. Enter di sini emang benar-benar tombol enter, bukan spasi ya, enter. Maka hasilnya akan keluar 6. Ini dia hasilnya. Kita ulangi, klik kal, enter, 1 tambah 5, enter. Hasilnya 6. Oke, lanjut. Kita akan memajukan atau memundurkan objek atau garis atau space. Caranya, kita blok dulu objek yang akan dipundurkan atau dipajukan. Kita blok seperti ini, jangan blok seperti ini ya, jangan diklik, kita blok. Nah, pastikan ini berbentuk warna hijau. Kenapa warna hijau? Kita bisa lihat kalau warna hijau, ketika objek ini terklik sedikit saja, maka semuanya akan jadi blok seperti ini. Nah, tuh. Biasanya dari kanan ke kiri atas atau kanan kiri, dari kanan ke kiri bawah akan berwarna hijau. Jika warna hijau ini menyinggung sedikit saja objek, maka akan terblok. Berbeda lagi dengan warna biru seperti ini. Biasanya warna biru ini akan
terjadi jika mengklik dari ujung kiri ke kanan bawah atau kiri ke kanan atas. Apa bedanya dengan hijau? Jika hijau ketika menyinggung sedikit saja maka langsung terblok, jika biru tidak akan terblok. Jadi harus terblok semuanya baru. Nah, sebagai contoh kita akan memblok yang ini ya. Kita blok semuanya. Nah, untuk dimensi ini kan tidak semuanya terblok, hanya sedikit saja tidak akan terblok ini. Berbeda dengan warna hijau. Nah, meski ukuran dimensi ini tidak terbungkus semuanya, maka akan blok seperti ini. Oke, kembali lagi kita ke perintah space. Jadi pastikan perintahnya dari membloknya dari kanan ke kiri atas atau kanan ke kiri bawah. Di sini saya ke kiri atas. Klik, kemudian kita ketik S, enter. Setelah itu kita klik sembarang di mana saja, bisa di sini juga bisa, di sini juga bisa. Kita klik, kemudian tarik ke bawah jika ingin memanjangkan. Kemudian tentukan jaraknya. Misalkan jaraknya 20, enter. Ini tadinya 20 menjadi 40. Tadi kan saya dari sini ya, kita akan coba lagi dari sini sebagai contoh. Klik, kemudian S, enter, tarik ke bawah, misalkan kemudian tentukan jaraknya 30, enter. Nah, jaraknya jadi 10. Selanjutnya kita akan membuat garis lengkung atau ars. Caranya yaitu ketik ARC, enter. Klik, klik, klik. Nah, kita matikan ortonya, kita ketik F8, ARC, enter, klik, klik. Nah, jadi bisa diatur garis lengkungnya ya. Tuh. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan membuat high tech atau arsiran. Arsiran ini untuk AutoCAD versi sebelumnya ketika kita perintah arsiran ini atau high tech ini yaitu dengan mengetik H, enter. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Namun jika perintah pada AutoCAD versi sebelumnya ketika ketik H, enter ini, maka di sini akan ada tampilan pilihan arsirannya atau high tech-nya. Jadi kita pilih, kemudian setelah kita pilih baru pilih objeknya. Namun pada AutoCAD 2018 ini arsirannya tidak muncul di sini tapi di toolbar. Jadi mau tidak mau kita harus tampilkan dulu toolbarnya. Nah, ini kita ketik H, enter. Nah, ini ada pilihan arsirannya. Yang ini misalkan kita klik, kemudian kita klik, kemudian escape. Nah, ada. Jadi pada AutoCAD 2018 perbedaannya itu ketika menggunakan AutoCAD 2018 akan harus dia munculkan di sini di toolbar. Jadi ketika ketik H, enter, maka high tech itu atau arsirannya akan muncul di toolbar di sini. Namun jika menggunakan AutoCAD versi sebelumnya seperti 2008, 2010, ketika ketik H, enter, kemudian maka akan muncul di
sini pilihannya seperti kotak dialog gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memerintahkan untuk undo atau kembali ke bentuk semula. Bisa menggunakan Ctrl Z seperti pada perintah-perintah Office, Microsoft Office, ataupun kita bisa menggunakan tombol U pada keyboard. Contoh kita ketik U, enter, U, enter, U, enter, U, enter. Nah, secara perlahan ini akan hilang, akan kembali ke bentuk semula. Atau kita ketik Ctrl Z juga bisa. Nah, oke, dengan teman-teman menguasai perintah-perintah yang sudah saya berikan dalam video ini, insya Allah teman-teman sudah bisa membuat gambar dengan menggunakan AutoCAD. Tinggal bagaimana improvisasi dan kreatif teman-teman dalam berimajinasi untuk menggambar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.